Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia, tentunya di tahun 2023. Teman-teman sekalian, data-data terkait dengan keketatan prodi di masing-masing kampus sudah dirilis oleh tim SNPMB dan di video kali ini saya akan mengupas keketatan prodi yang ada di UNER ya, Universitas Airlangga sebagai kampus yang paling banyak peminatnya khususnya di daerah Jawa Timur. Mudah-mudahan data ini membantu teman-teman sekalian untuk tepat menentukan pilihan sehingga peluang untuk bisa diterima itu sangat besar sekali. Baik, kita akan buka ya data keketatan prodi jalur SNBB yang jalur prestasi atau dulunya SNPTN di Universitas Airlangga tahun 2023. Nah, sebelumnya saya memberikan sebuah data yang perlu dijadikan sebagai acuan. Jadi, kuota mahasiswa baru di UNER tahun 2023 itu totalnya ada 6.700. Ini data saya ambil resmi dari lamannya uner.ac.id. Dari total eh, mahasiswa tahun 2023 itu dibagi menjadi tiga jalur ya. Sudah kita ketahui bersama. Yang pertama jalur prestasi atau SNBP. UNER ternyata hanya memberikan porsi minimal ya 20% sehingga total mahasiswanya diterima di jalur prestasi itu hanya 1.340. Kemudian di jalur tulis atau SNBT itu juga kuota minimal 30%, totalnya 2010 dan paling banyak 50% itu di jalur mandirinya UNER itu totalnya 3.350. Di sesi saat ini nanti yang diperebutkan adalah kursi dari jalur prestasi ya 1.340. Nah, supaya teman-teman itu bisa punya peluang yang sangat besar diterima di jalur prestasinya UNER, mari kita simak keketatan prodi-prodi supaya kita tidak salah dalam memilih prodi. Nah, saya akan memberikan sebuah pengertian apa sih keketatan itu. Jadi tingkat keketatan prodi itu adalah angka yang diperoleh dari daya tampung atau kuota dibagi dengan jumlah peminat yang memilih prodi tersebut dikalikan 100%. Sebagai contoh, misalnya kita punya katakan ada prodi kedokteran, daya tampungnya misalnya 50 ya. Peminat pada tahun tersebut misalnya 1.000, maka keketatannya itu 5%. Dari mana? Dari daya tampung ya 50 dibagi 1.000 kalikan 100% sama dengan 6%. Nah, apa arti 5%? Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari data keketatan itu adalah semakin kecil angka keketatan ya, maka semakin tinggi persaingan ya, atau peluangnya semakin kecil. Jadi semakin kecil angka keketatan, maka semakin tinggi persaingan atau semakin kecil peluangnya. Dan semakin besar angka keketatan, maka semakin besar peluang untuk bisa diterima. Makanya nanti angka-angka yang di keketatan itu teman-teman bisa cek prodi-prodi apa yang angka keketatannya besar. Berarti itu peluang besar teman-teman bisa lolos atau diterima karena persaingannya sangat sedikit atau sangat kecil. Baik, kita akan buka ya. Ada karena sekarang semua prodi itu bisa dipilih oleh baik itu anak-anak IPA atau IPS, maka di sini saya bagi menjadi beberapa klaster. Satu klaster saya bagi menjadi 5 prodi. Semakin tinggi klaster berarti semakin tinggi persaingan atau semakin kecil peluang. Di klaster satu ini yang paling ketat ya di UNER tahun 2023 itu adalah yang pertama, oh ternyata prodi keperawatan kuotanya hanya 48, peminatnya 1.288 sehingga angka keketatan 3,73 sangat kecil sekali, paling ketat di UNER tahun 2023. Yang kedua ada Fakultas Farmasi atau Prodi Farmasi, kuotanya di jalur prestasi hanya 56, peminatnya 1.344 sehingga angka keketatan yang bisa kita peroleh adalah 4,17. Luar biasa ya, ini prodi yang paling banyak peminatnya. Yang ketiga kebidanan, ternyata kebidanan ini juga banyak minatnya karena kuotanya hanya 20 ya, sedang peminatnya 477 sehingga keketatannya di angka 4,19. Yang keempat ada kedokteran. Ini pasti FK UNER menjadi prodi yang paling banyak peminatnya, terutama anak-anak dengan skor-skor prestasi yang tinggi ya. Kuota tahun ini untuk jalur prestasinya lumayan banyak, sangat banyak tentunya ya, 60. Kemudian peminatnya 1.411 sehingga keketatannya ada di angka 4,25. Ini FK UNER. Dan yang kelima ada Fakultas Kesehatan Masyarakat atau Prodi Kesehatan Masyarakat, kuotanya 48,
peminatnya 1058 sehingga keketatan di angka 4,54. Ini adalah klaster 1, 5 prodi yang paling ketat di UNER tahun 2023. Kita lihat di klaster kedua, ada prodi apakah? Ya, ilmu gizi. Kuotanya hanya 32, peminatnya 680 sehingga keketatannya di angka 4,71. Yang nomor 7 ada teknik biomedis, hanya 18, kecil sekali, peminatnya 380, keketatannya di angka 4,74. Psikologi, kuotanya 50, ini sangat banyak ya. Peminatnya 881 sehingga keketatannya di angka 5,68. Ini saya kasih blok putih karena psikologi ini masuk kelompok sesum ya tahun lalu. Walaupun sekarang anak IPA, anak IPS bisa pilih psikologi, tapi ini saya tandai. Biasanya mayoritas anak IPS yang memilih psikologi. Yang ke-9 ada sistem informasi, hanya 24 kuotanya, peminatnya tahun lalu 421 sehingga keketatannya di angka 5,70. Yang ke-10 ada Ilkom. Kuotanya hanya 30, peminatnya 510 sehingga keketatannya di angka 5,88. Ini daftar prodi di klaster kedua yang keketatannya masih di angka 3, 4, dan 5. Dan ini terhitung sangat ketat ya. Ilkom ini saya blok putih karena Ilkom ini tahun lalu masuk atau kelompok sesumnya anak-anak IPS yang paling banyak memilih prodi ini. Kita masuk di klaster ketiga. Klaster ketiga ada prodi apakah? Oh, ternyata ada teknologi sains data. Ini prodi baru ya, baru mungkin 2-3 tahunan ini. Tapi peminatnya tumbuh terus, kuotanya hanya 24, peminatnya 403, keketanya 5,96. Nomor 12 ada FKG, kedokteran gigi, kuotanya hanya 50, tapi ini lumayan banyak. Peminatnya 805 dan keketanya di angka 6,21. Di nomor 13 ada manajemen, kuotanya sangat banyak 60, peminatnya 918, keketatnya 6,54. Saya blok putih juga karena manajemen ini masuk di kelompok sesum tahun lalu. Di nomor 14 ada statistika, kuotanya hanya 24, peminatnya 356, keketatnya 6,74. Dan di urutan ke-15 ada teknik industri, ini juga prodi yang baru di UNER, kuotanya 24, peminatnya 356, kekatannya 6,74. Ini di klaster ketiga untuk prodi-prodi dengan keketatan antara 5 dan 6. Masih sangat ketat karena rasio kuota dan peminatnya juga sangat besar. Di klaster keempat ada prodi apakah? Nomor 16 ada akuntansi, kuotanya lumayan banyak 50, peminatnya 654, kekatannya 7,65. Di nomor 17 ada teknik lingkungan, kuotanya sedikit sekali, hanya 22, peminatnya 272, sehingga keketatannya di angka 8,09. Di nomor 18 ada biologi, ini fakultas MIPA, kuotanya hanya 18 ya, sedikit sekali. Peminatnya 221, keketatannya 8,14. Di nomor 11 ada administrasi publik, kuotanya 26, peminatnya 312, keketatannya 8,33. Dan di nomor 20 ada HI ya, hubungan internasional, kuotanya lumayan 30, peminatnya hanya 357, sehingga keketatannya di angka 8,40. Sama seperti yang klaster sebelumnya, yang blok putih ini dulunya adalah kelompok sosum. Biasanya peminatnya banyak dari anak-anak IPS. Nanti bisa diperhatikan mana kira-kira prodi yang punya peluang tinggi dilihat dari angkanya. Di klaster 4 ini berkisar antara 7, 8 ya sampai 8,4. Terutama ini mendingan dibandingkan yang klaster 1, 2, dan 3 tadi. Di klaster kelima ada teknik robotika, ini prodi baru juga di UNER, kuotanya hanya 20, peminatnya 232, keketatannya 8,55. Di nomor 22 ada matematika, FMIPA ini kuotanya sedikit sekali, hanya 18, peminatnya 203, keketatannya 8,87. Di nomor 23 ada ILPOL, ilmu politik, kuotanya hanya 20, peminatnya hanya 198. Jadi ini keketatannya sangat besar, 10,1. Artinya ini peluangnya cukup bagus ini ya, bisa dipilih karena persaingannya hanya sedikit walaupun kuotanya hanya 20. Di nomor 24 ada FKH, kedokteran hewan, kuotanya lumayan banyak 48, peminatnya 469, keketatannya di angka 10,23. Di nomor 25 ada prodi rekayasa nanoteknologi, ini juga baru, kuotanya sedikit sekali hanya 20, peminatnya
192 sehingga keketatannya di angka 10,42. Ini daftar prodi di klaster kelima. Semakin besar angka keketatannya, artinya semakin besar peluangnya untuk bisa diterima. Artinya persaingannya lebih kecil karena keketatannya berkisar di angka 8 sampai 10. Kita masuk di klaster keenam. Klaster keenam ini ada kimia, kuotanya hanya 18, peminatnya 172 dan keketatannya 10,47. Semakin besar angka keketatan nanti berarti persaingannya semakin kecil ya. Kemudian ilmu informasi perpustakaan, kuotanya hanya 26, peminatnya 238 dan keketatannya di angka 10,92. Nomor 28 ada teknik elektro, ini baru juga di UNER, kuotanya 20, peminatnya 183, keketatannya di 10,93. Nomor 29 ada ilmu hukum, kuotanya 70, peminatnya 633 dan keketatannya di angka 11,06. Dan di nomor 30 ada sosiologi, kuotanya hanya 24, peminatnya 208, sehingga keketatannya di angka 11,54. Ini di klaster ke-6 semakin besar angka keketatannya, berarti semakin besar peluang untuk bisa diterima. Artinya persaingannya lebih tidak kompetitif atau lebih sedikit persaingannya. Kita masuk klaster 7. Ini didominasi oleh prodi-prodi yang di kelas sosum ya, di Fakultas Bahasa ada Bahasa dan Sastra Indonesia, kuotanya 24, peminatnya 198, keketatannya 12,12. Kemudian ada Bahasa dan Sastra Inggris, kuotanya lumayan banyak ini 50, peminatnya 412, keketatannya 12,14. Di nomor 33 ada Ekonomi Pembangunan, kuotanya 44, peminatnya 339, keketatannya 12,98. Di nomor 34 ada antropologi, kuotanya hanya 20, peminatnya 149, sehingga keketatannya di angka 13,42. Dan di nomor 35 ada ilmu sejarah, hanya 16 kuotanya, peminatnya juga 115, keketatannya 13,91. Ini kelompok prodi di klaster ketujuh. Lihat angkanya semakin besar, dan ini berarti menunjukkan peluangnya semakin besar pula untuk diterima. Di klaster ke-8 ada ekonomi Islam, EKIS, kuotanya lumayan nih 40, peminatnya hanya 268, keketatannya 14,93. Di nomor 37 ada studi kejepangan, kuotanya hanya 20, peminatnya 131, keketatannya 15,27. Nomor 38 ini ada prodi aquacultur, ini kelompok saintek ya, MIPA. Kuotanya lumayan 32, peminatnya hanya 202. Keketatannya 15,84. Di nomor 39 ada teknik hasil perikanan, THP ya. Kuotanya hanya 28, tapi peminatnya hanya 172. Keketatannya di angka 16,28. Dan di nomor 40 ada kesehatan masyarakat, tapi yang di pusat studi Banyuwangi ya, di kampus Banyuwangi, kuotanya hanya 20, peminatnya 117, sehingga keketatannya di angka 17,09. Tentunya ini prodi-prodi yang cukup menarik untuk dipilih karena ini keketatannya semakin besar angkanya, berarti semakin besar peluangnya. Terakhir ini sepertinya di klaster 9, tinggal ada prodi fisika, kuotanya 16, peminatnya hanya 85, keketatannya 18,82, hanya sedikit sekali persaingannya. Kemudian kedokteran hewan yang di kampus Banyuwangi, kuotanya hanya 20, peminatnya hanya 96, keketatannya 20,83. Dan terakhir ini aquacultur yang di kampus Banyuwangi juga, kuotanya hanya 12 saja, peminatnya 47, sehingga angka keketatannya 25,53. Teman-teman sekalian, ini sudah kita buka data-data keketatan prodi, dan teman-teman bisa pilih sesuai dengan apa itu prodi-prodi yang paling tidak begitu tinggi persaingannya, sehingga peluang teman-teman untuk bisa diterima lebih tinggi juga. Di video berikutnya saya akan mengupas strategi pemilihan prodi, kemudian kalau kita pilih prodi-prodi yang walaupun bisa bebas pilih semua prodi, tapi paling tidak kita harus bisa apa itu menentukan strategi kalau saya harus pilih prodi, misalnya anak IPA, pilih prodi IPS dan sebagainya, dan bagaimana kalau kita pilih prodi di lintas wilayah. Di video berikutnya, sampai ketemu, tetap semangat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.